Right. So sekarang masuk ke satu web browser, buka scratch.mit.edu. Oke, seperti ini. Ya, saya buat yang besar tulisannya seperti ini. Oke, ini dulu nih. So saya close, saya coba log out. Nah, so masuklah dari join Scratch. Oke, so kalian boleh klik yang ini. Saya kasih kotak di sini. So make it clear to you. Klik join Scratch. Oke, and then you're gonna have this dialog. Ini namanya dialog ya. Dialog atau conversation box atau dialog box juga sama. Nah, coba create username. Username-nya jangan yang susah-susah. Misalkan Claire. Buat saja Claire seperti ini. Atau kalau sudah ada yang ambil, Claire bisa buat misalkan uh, Claire Bandung boleh. Ini sesuatu yang gampang diingat. And then password dan juga ulangi passwordnya. Pastikan dia sama. Show password aja supaya terlihat contohnya. Misalkan Claire 1, 2, 3 CLE. Nah, ini boleh seperti ini. Kalau kamu hidden malah dia terlihat masking ya. Ini namanya masking. Terlihat hanya kulitnya dibungkus oleh emas, topeng. Dah, itu saja. Lalu klik next. Ya, ketika kamu klik next misalkan, nanti dia akan minta in which country do you live. Ketiklah country-nya. Ini Indonesia. Nah, setelah itu klik next terus ya. So we can start by clicking the create here. Ini coba diklik aja create-nya. Saya kasih annotation di situ. Kamu boleh klik create. Oke, klik create di sini. Nah, automatically kita akan dinavigate ke page yang baru. Oke, so welcome. Ini adalah working space kita. Oke, ada beberapa section yang mau saya jelaskan di sini. So, yang bagian atas ini adalah disebut dengan menu. Kemudian di sini adalah uh, beberapa indikator untuk kita bikin file, editing, kemudian ini ada file name-nya di sini. Oke, share dan segala macam nggak usah dipusingi dulu. Dan ini kita adalah account kita. Bunda, That's ini it. kenapa muncul ini mu? Alright. Yang di sebelah kiri, ini ada panel yang di sebelah kiri. Ini saya buat kotak di sini. Ini adalah tools yang akan kita gunakan untuk membuat perintah yang akan dibuat, yang akan menjadi program. Oke, kalian bebas. Klik ini boleh, klik ini boleh. Oke. Nah, ini ada beberapa tools. Apakah ini semua? Belum. Nah, ada banyak lagi yang tersembunyi. Tapi hanya familiarize aja yourself lah. Make yourself friendly with motion, looks, sound, events, control, sensing, operator, variables, my blocks. Oke, kalau kamu perhatikan tadi, kalau kamu observe, warnanya ini adalah representasi. Oh, sorry ya, bicara saya terlalu tinggi. Warnanya yang ada di sebelah ini, ya, itu pasti sama dengan warna yang ada di dalamnya ini, membernya. Pasti seperti itu. Lihat yang sound, dia purple. Nah, yang ininya pun akan purple. So, ini akan menolong kita untuk mengetahui kalau kita sedang menggunakan warna purple, sebetulnya ini bagian dari siapa sih? Bagian dari sound. Dia dibagi menjadi beberapa tab. Ya, ini namanya tab code, tab costumes, dengan tab sounds. Nah, boleh diklik yuk pindah-pindah. Klik costume, klik sounds. Code, costume, sounds. Oke.
Nah, code itu isinya adalah instruksi atau perintah yang tadi dikelompokkan ke dalam motion, looks, sound, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam costumes. Costumes ini adalah untuk mengatur atau mengelola kostum. Kostum itu seperti hmm, disebut juga objek, disebut juga sebagai sprite. Sprite apa? Sprite minuman. Oh, bukan. Memang tulisannya sama-sama Sprite ya. Ini Sprite ini ya. Sprite tulisannya. Oke. Disebut juga dengan sprite. Itu adalah karakter yang kita gunakan atau objek yang kita gunakan. So, nanti kita bisa membuat objek sendiri loh ya. Nanti kita belajar. Tapi kita kenal-kenal dulu aja. Ada tab yang lagi namanya sound. Sound ini untuk suara. Oke, kalau mau kalian boleh klik di sini ada play. Coba diklik aja play-nya dulu. Mungkin ada terdengar suara. Nah, sekarang kita akan melihat, saya akan menjelaskan di sini ada sprite atau kostum. Nah, sprite ini artinya dia yang sedang aktif. Nah, ini sedang aktif dia namanya. Dia dalam posisi aktif. Karena nanti akan banyak sprite lain, bisa dua, bisa tiga. Oke. Dan yang sedang aktif adalah sprite yang namanya yang sedang terlihat di dalam screen ini. Nah, dan berikutnya adalah ini adalah area kerja kita. Oke. Gimana caranya menggunakan area kerja ini? Nah, kita akan melakukan click and drag. Oke, sekali lagi saya sebut click and drag. Jadi ini maksudnya diklik lalu digeser, dragging. Oke, so apanya yang diklik? Boleh lihat demonstrasi yang saya tunjukkan di sini. Lihat ya, saya mulai dari motion. Kalian pun boleh ikut klik motion. Klik saja bebas yang mana. Saya pilih yang move, saya klik masuk ke sini. Saya pilih yang turn, masuk ke bawahnya. Pilih yang go to, masuk ke bawahnya. Oke, jadi dari yang manapun itu klik ke dalam boleh. So, saya clear up dulu ini screen-nya. Dari sini klik ke dalam, bebas dari mana. Boleh ganti yang lain, operator misalkan. Pilih aja, klik aja. Biasakan saja dirinya untuk tidak ragu atau bingung bagaimana cara menggunakannya. Oke, so, uh, kesimpulannya, bagian kiri ini adalah sejumlah kontrol untuk membuat perintah atau instruksi atau program. Di sini adalah working space kita dengan indikator siapa yang sedang kita lakukan program terhadap siapa, ini terhadap cat. Bagian yang kanan ini adalah untuk monitor hasil kerja kita. Sedangkan yang kanan bawah ini adalah untuk kontrol terhadap objek-objek yang sedang kita pakai. Contohnya berapa besarnya, ke arah mana dia, plus ada sedikit lagi di bagian sini, ini untuk stage, untuk backdrop, itu akan kita gunakan mengganti latar belakang. Kok kayaknya ribet ya? Oke, jangan dipusingin. Kita langsung project aja supaya langsung terasa manfaatnya. Alright, so sekarang langkah pertama, selalu ingat bahwa nama dari project harus kita buat. So, untuk membuat nama, kita mulai dari FC, kalian Patience ya. So, kita bikin FC Patience lah. Karena ada berapa grup di dalam uh, uh, ada beberapa grup yang dengan saya. Untuk grup kita selalu kasih namanya FC Asians 01 karena nomor satu sekarang. Coba kita mulai dengan Dancing Cat. Oke. Alright, sekarang saya kasih nama di sini untuk proyeknya. Juga saya buat di sini FC Asians 01 Dancing Cat. Oke, so that's all. Kamu klik enter saja. Nah, so ini semua project kita ini akan disimpan di servernya Scratch. So tidak ada code yang disimpan di dalam laptop kita. Tapi nanti saya akan ajarkan kalian untuk menyimpannya di dalam laptop. Siapa tahu next time servernya crash, kamu bisa punya code-nya. Oke?
nanti satu persatu. So, kita lanjutkan dengan membuat code-nya. So, remember, the first step itu adalah memberikan nama. Nama sangat penting. Kalau kamu nggak kasih nama, besok mau buka lagi bingung. Kemarin apa ya project saya? Filenya apa? Jadi malah bingung. Kalau kamu mengerjakan dengan Power, dengan Canva, kasih nama project. Kamu bekerja dengan Microsoft Word, kasih nama project. Kamu juga bekerja dengan Scratch, kasih juga nama project. So, nama ini yang nomor satu harus dikerjakan. Alright, so sekarang kita hanya punya satu objek, which is ini cat. Ya. Yang berikutnya, sprite name-nya ini beri nama juga. So, jangan kasih sprite sini namanya, tapi ganti menjadi cat. C-A-T. Boleh kasih cat, lalu enter. Nah, dengan demikian, setelah kamu memberikan nama cat di sini, automatically yang di sini pun akan adjusted dia. Dia akan accordingly menyesuaikan dengan apa yang disebut di atas ini. Dia akan sesuaikan dengan yang di bawah. Nah, ketika kamu klik cat, maka automatically dia akan muncul di bagian sini. Sebetulnya, oke, saya stop sebentar. Nah, so yang di sini kamu klik dia, maka dia akan aktif di atas. Loh, tadi saya nggak klik udah aktif kok. Ya betul, karena cuma satu yang kita punya ya. Next on, kita akan punya beberapa sprite, sehingga kita perlu make sure dulu bahwa ini adalah yang mau kita lakukan code terhadap dia. Oke, so pertama, saya akan lakukan code seperti ini. Mari kita mulai dari event. Oke, so just click your event. Nah, ambil yang when green flag click. Klik and drag, tarik ke dalam working space kita. Saya ingin supaya si cat ini bergerak. Karena kalau bergerak, dia akan berpindah seperti ini. Oke, ini mau saya yang menggerakkan dia. Oke. Nah, saya mau program yang memerintah, program yang menggerakkan dia. Bergerak, bergerak itu adalah motion. So that's why kamu activate dulu motion ini. Di sini saya mau kita bikin yang move steps. So number one ini buat di bawahnya. Ya, buat di bawahnya dan tempatkan tepat di bawah lekukan itu. Ini ada anchor-nya di sini tepat. Jangan buat seperti ini ya. Kalau dia terpisah, nanti dia dianggap dua blok yang berbeda. Satukan dia. Oke, dan sekarang saatnya mencoba. Boleh diklik tombol flag ini. Green flag sama seperti perintah ini. When the green flag click, ketika engkau klik green flag, maka yang terjadi adalah dia bergerak. Dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak. Oke, bergerak pelan-pelan. Kalau kejauhan, tarik lagi, klik lagi. Oke, so, very good. Sekarang kita mau supaya dia bergerak lebih jauh. Sebelumnya geser dulu yuk ini. Ya, klik and drag, geser ke kiri sedikit. Good. Setelah kamu geser cat-nya ke kiri, ganti value yang ada di sini. Nah, value ini disebut dengan parameter. Oke, ya, parameter. Istilah di dalam programming, dia adalah parameter. Atau bahasa Indonesia disebut dengan parameter. Oke, parameter. Nah, tambahkan parameternya dari 10 menjadi 50. Tapi make sure dulu bahwa kamu telah menggerakkan si cat ini agak ke kiri sedikit supaya dia punya long space untuk bergerak 50 steps ke kanan. Oke, start over project-nya, klik green flag. Nah, ini start over, klik green flag. Dia 50. Oke. Nah, kok kucingnya jalannya kayak gitu ya? Nah, bisa nggak kalau jalannya itu kiri kanan? Oke, itu yang mau kita buat sekarang. Oke, so saya akan melakukan sedikit modifikasi terhadap code yang sudah ada ini. Nah,
Kita coba lihat di dalam kostum. Ingat tadi ada code, ada kostum, ada sound. Sekarang coba lihat dulu yang di kostum. Masuk ke dalam kostum, lihat. Ternyata di sebelah kiri ini, lihat mouse saya. Kalau kamu klik dia bolak-balik, ya, kamu klik bolak-balik, cat yang ada di desain kanvas kita ini, di desain area kita, si catnya itu seolah-olah memang dia ganti kaki, ya kan? Nah, oke. Nah, kita mau panggil ini berulang kali. Kiri, kanan. Sambil kita gerakkan dia maju step by step. Cuman kiri, maju, kanan, maju, kiri, maju. Wah, capek lah, pegel lah kalau pakai mouse begitu ya. So, itulah yang mau diprogram. Kalau engkau melakukannya secara manual, memang pegel. Tapi kalau engkau doing by program, wah, hidup kita jauh lebih tenang. So that's why kita perlu belajar program. Alright, so far kamu udah tahu ada kostumnya dua. Ya, si cat yang udah kita buat punya dua kostum. Dan dua kostum ini akan kita panggil bergantian sambil membuat dia maju sedikit demi sedikit. So caranya gimana? Caranya begini. Keluarkan dulu yang move ini ke kanan. Oke. Detach dulu dia. Tadi ter-attach seperti ini. Detach dulu. Lalu masuk ke bagian kontrol. Lalu pilih repeat. Ya, saya kasih tanda. Pilih repeat. Ya, put exactly under when click tadi. Exactly under. Oke. And then go to the looks. Looks itu adalah tampilan yang terlihat atau style juga boleh, looks and feel gitu ya. Itu warna atau dia ganti kostum atau ganti-ganti lah tampilannya, ganti ukuran. Itu semua ada di looks tampilan. So, klik the looks, kamu bisa pakai yang next costume. Just klik next costume, put it exactly di tengah-tengah itu, ya, di dalam repeatnya. Masukkan ke dalam. Oke, so kita sudah punya instruksi. Ketika diklik flag, maka repeat 10 times ya, 10 kali ulang. Next costume, next costume, next costume sampai 10 kali. Loh, kalau gitu nanti kostumnya akan berganti-ganti dong, tepat. So, kita mari lakukan sekarang start over project ini, pakai tombol ini. Kalau saya bilang start over berarti ulangi dari awal ya, di run again ya. Oke, so klik nih. Oke, oke. So dia sudah bergerak. Oh, kencang banget dia bergerak. Iya, dia bergerak kencang banget, tapi dia kayak jalan di tempat ya. So tadi kalau kalian ingat, tadi sudah kita buat caranya bergerak, yaitu lewat apa? Lewat ini. Nah, kalau ini dimasukkan ke dalam, oke, maka instruksi next costume dan instruksi move ini akan diulangi sebanyak 10 kali berulang dia. Ada dua instruksi yang akan diulangi. Oke, make sure dulu si cat ini geser ke kiri sedikit, and after that, klik play. Wow, kabur dia ya. Kabur dia jauh. Oh, gimana cara ambil dia? Tuh. Ya, nanti ekornya masih muncul di sebelah kanan sana. Seberapa jauh pun dia, ekornya tetap muncul. Tarik ekornya, taruh ke sini. Oke. Nah, ya udah, jangan terlalu cepat kalau begitu. Mari kita adjust sedikit ya. Move-nya jangan 50 steps. Move-nya lakukan aja 5 steps. So, a bit slower ya. Karena repeat-nya udah 10, move-nya 5, maka 10 times 5 ini akan jadi 50 nanti dia. Tapi lebih terlihat gerakannya. Wow, very nice. Oke. Nah, kalau gitu, gimana caranya supaya kita bisa membuat dia lebih panjang bergerak? Ganti saja repeat-nya, jangan 10, bikin saja 50.
Geser lagi catnya ke kiri sedikit. Lakukan run. Wow, benar lebih panjang. Oke, so parameter ini akan menentukan seberapa lama dia untuk dikerjakan, sedangkan yang sebelah sini dia akan menentukan seberapa lama dia untuk melangkah. Ini seberapa kali dia akan diulang, namanya juga repeat. Oke, kayak kamu main piano, repeat 10 times, berarti ulangi 10 kali. Oke, sama seperti aktivitas sehari-hari ya. Oke, jika kita klik start, dia akan bergerak. Nah, saya mau sampai di ujung sana, dia mundur ke belakang. Sama juga, tapi dia jalannya mundur. Oke, kakinya sama, selang-seling, tapi dia jalannya mundur. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Saya kasih clue, kalau dia maju 50 kali, dia mundur berapa kali? Biar kembali ke spot yang sama. Oke, berapa kali tadi? Berapa? 50. 50 kali, very good. So, 50 kali dia harus mundur. For this reason, kita harus buat lagi yang namanya repeat. So, that's why you go to control, tarik yang repeat ini, taruh dia di bawahnya. Nah, oke. Don't forget adjust parameternya, bukan 10 tapi 50. Silakan adjust code-nya. Ketika dia maju, maka action yang dilakukan, oke ya, action yang dilakukan adalah next costume. Next costume ini kalau kita lihat tadi dia adalah ganti ini ya, ganti kaki dia kiri kanan, oke? Itu next costume-nya, mengganti kostumnya. Oke. So, next costume setelah itu dia maju 5 langkah. Putar lagi ke atas yang kedua repeatnya. Next costume maju 5 langkah. Putar lagi yang ketiga, next costume maju 5 langkah sampai 50 kali. Sekarang kita mau buat dia untuk yang mundur. Ya, untuk yang mundur ini dia bilang 50 kali. Tadi si Teddy bilang, saya lupa namanya siapa ya. Nah, 50 kali kira-kira dalam 50 kali ini dia mau mundur, apakah next kostumnya ikut kita buat? Ikut? Iya, next kostumnya ikut ya. Masukkan next kostumnya. Oke. Nah, kalau yang ini move 5 steps ini artinya apa dia? Move 5 steps ini artinya Mister, yes. ini tadi kucingnya yang lagi lari itu kehapus. Gimana cara buatnya lagi? Di sini kalau dia move 5 steps, dia akan maju ke depan. Tapi kalau kita bilang mundur ke belakang, dia tetap move. So I choose the motion, pakai yang move juga nih ya. Tapi kamu ganti value parameternya menjadi -5. Itu artinya dia ke belakang. Oke. So sebetulnya repeat 10 times-nya antara yang maju dengan yang mundur ya ya mirip lah ya. Ini mirip. Oke. Cuman di sini adalah 5, di sini -5. That's it. Kita boleh coba programnya. Jangan lupa digeser sedikit gapnya ke arah kiri sedikit. So after that you can start over. Nah, oke, dia maju lalu dia mundur. Oke, iya.